Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Di informasi pertama, Presiden Joko Widodo berharap vaksin COVID-19 akan tersedia di akhir November, sehingga vaksinasi bisa dilakukan paling cepat pada akhir tahun 2020 ini. Rabu lalu, Presiden Jokowi berkunjung ke Puskesmas Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat. Tujuan kedatangan Presiden adalah untuk meninjau tempat simulasi vaksin di wilayah tersebut. Dalam momen ini, Presiden juga sampaikan harapannya terkait ketersediaan vaksin di akhir November ini. Jika semua lancar dan lulus segala tahapan, vaksinasi pada masyarakat bisa dilakukan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2021. Kemudian setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima, itu masih ada tahapan lagi, tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM. Karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana. Sehingga tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara kurang lebih 3 mingguan. Di informasi lain, Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini saya datang ke Mapolda sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda. Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya Selasa 17 November kemarin. Selama 9 jam diperiksa, Anies diminta klarifikasi terkait dugaan adanya kerumunan massa saat pernikahan Putri Imam Besar FPI Rizik Syihab. Buntut dari kerumunan ini diduga juga menyebabkan Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Mereka dianggap tidak melaksanakan perintah dalam penegakan protokol kesehatan. Di samping itu, Jumat 20 November, Polri juga memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berikan klarifikasi di kantor Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan tablik akbar di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke dunia hukum. Vanessa Angel mulai jalani vonis 3 bulan penjara. Hukuman ini dijatuhkan lantaran Vanessa terbukti bersalah atas kasus kepemilikan psikotropika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis selebritas Vanessa Angel hukuman 3 bulan penjara. Dan mulai Rabu 18 November lalu, Vanessa jalani hukuman di Rutan Pondok Bambu. Kemudian setibanya di Rutan, ibu 1 anak ini jalani isolasi di Pondok Bambu. Pesinetron kelahiran tahun 1991 ini divonis penjara lantaran terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan psikotropika Xanax. Terkait vonis ini pun Vanessa tidak ajukan banding. Selanjutnya kita ke mancanegara. Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Moderna sebut vaksin buatannya memberikan dampak positif. Dalam uji coba tahap 3, vaksin efektif mencegah COVID-19 hingga 94%. Usai Pfizer minggu lalu umumkan vaksin buatan mereka efektif 90%, kini perusahaan farmasi lain yakni Moderna juga sebutkan kabar baik. Vaksin virus corona Moderna yang memasuki uji coba tahap 3 disebut punya tingkat efektivitas lebih tinggi, yakni 94,5%. Di samping itu, Moderna berharap memiliki cukup data keamanan untuk mendapatkan otoritas Amerika Serikat sekitar minggu depan hingga otoritas penggunaan darurat dalam beberapa minggu mendatang. Dan pada akhir tahun ini Moderna menyatakan siap mengirimkan sekitar 20 juta dosis vaksin ke penjuru negeri Paman Sam. Selanjutnya dari dunia olahraga, pebalap asal Inggris Lewis Hamilton jadi juara F1 tahun 2020. Hal ini membuat Hamilton menyamai catatan rekor kemenangan Michael Schumacher. Usai memenangi Grand Prix Turki akhir pekan lalu, Lewis Hamilton keluar sebagai juara dunia. Gelar juara kali ini menjadi yang ke-7 bagi pebalap asal Inggris tersebut. Sebelumnya ia menjadi juara di tahun 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, dan 2019. Catatan positif ini membuat Hamilton menyamai rekor legenda Ferrari asal Jerman Michael Schumacher. Selain itu, pria kelahiran tahun 1985 ini bahkan sudah melampaui rekor 91 kemenangan milik Schumi.
Dari F1 kita beralih ke bulu tangkis. Pebulu tangkis Kento Momota berhasil koleksi 11 gelar dalam semusim. Hal ini membuat pria asal Jepang tersebut masuk dalam Guinness World Records. Prestasi luar biasa diraih pebulu tangkis Jepang Kento Momota. Ia catatkan namanya di rekor dunia tunggal putra dengan gelar terbanyak dalam satu musim. Momota catatkan namanya di Guinness World Records usai mengumpulkan 11 gelar pada tahun 2019. Catatan ini melampaui rekor yang dibuat pemain badminton asal Malaysia, Lee Chong Wei. Kenzo Momota jadi juara di German Open 2019, dilanjutkan dengan jawara All England, lalu memenangkan gelar di Singapura hingga HSBC BWF World Tour Finals. Selanjutnya dari dunia showbiz. Ada sebuah girl group anyar dari Korea Selatan yang tengah jadi perbincangan publik. Tak hanya debut, grup bernama aespa ini bahkan sudah mengumumkan nama fandom. Ini dia persembahan terbaru dari SM Entertainment. Girl group yang beranggotakan 4 member ini baru aja debut 17 November kemarin. Selain itu, mereka juga merilis single terbaru berjudul Black Mamba. Dan lagu ini langsung menduduki trending di sejumlah negara. Kehadiran Karina dan kawan-kawan ini memang penuh kejutan. Di antaranya, aespa akan tampil dengan konsep avatar. Selain itu, kabarnya mereka nggak hanya akan tampil berempat. Diduga akan ada 3 anggota tambahan yang bakal gabung. Selain itu, agensi juga sudah umumkan nama fandom dari girl group anyar ini. Fandom aespa bernama Mai. Ini artinya temanku yang berharga. Kita kembali ke dalam negeri. Buat yang suka berburu jajanan, yang satu ini bisa jadi pilihan. Namanya Cakwe Koh Atek. Ini merupakan salah satu kuliner legendaris di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tapi sayang nih, informasi ini jadi penutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astini Putri, In Today, In People's Way. Bye-bye. Yes in people, kali ini Enji Ang bareng si hobi jajan bakal ajak kamu kulineran di Jakarta Pusat. Di kedai sederhana ini, sang pemilik sudah berjualan sejak tahun 1971 alias hampir setengah abad. Yang bikin istimewa, cakwe dan kue bantalnya emang udah terkenal. Garing di kulit luar, lembut di dalam. Dijamin sih, in people auto ketagihan. Apalagi harganya juga cukup terjangkau, Rp5.000 aja. Tambahin lagi nih, si Koh Ateng emang ramah dan kocak. Kayak gini nih. Tiap hari Senin kan, minggu kerja kan capek. Minggu sehari kenapa? Kenapa nggak Selasa liburnya? Suka-suka gua dong. Ya udah. Tapi laras juga minggu ya. Nanya. Lucu ya. Lucu. Oh, jadi penasaran sama cakwe dan kue bantalnya kan? Oke deh kalau gitu, cobain yuk. Cakwe dan kue bantalnya udah ada di Info. Saatnya untuk mencoba yang ada di Pasar Baru Jakarta Pusat, Gang Kelinci. Cak, denger nggak? Iya. Crunchy. Wow. Wow. Oke. Dan jangan lupa di cat-catnya. Well in people, kedai Koh Atek bisa ditemui di Gang Kelinci Pasar Baru Jakarta Pusat. Selamat kulineran!